Perkenalkan, nama saya Rapika, pendamping PKH dari Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan FDS modul stunting. Assalamualaikum, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan FDS hari ini. Dan terima kasih buat Ibu Jamilah yang sudah menyediakan tempatnya untuk kegiatan kita. Hari ini kita akan belajar tentang modul stunting. Nah, tujuan pembelajaran ialah Ibu mengenal konsep diri, Ibu mengetahui pengertian, penyebab, dan dampak stunting. Dan selanjutnya Ibu akan mengetahui cara pencegahan dan penanganan stunting. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa sudah selesai. Masuk pembelajaran yang pertama, yaitu pengenalan konsep diri. Pengertian konsep diri ialah cara individu memandang dirinya secara utuh, baik fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Maksudnya ialah kita harus memandang kemampuan yang ada dalam diri kita semuanya. Nah, apa kaitannya dengan modul stunting dan kita sebagai orang tua? Kaitannya ialah kita sebagai orang tua harus berusaha memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk mencegah terjadinya stunting pada anak kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ialah misalnya ibu mempunyai anak. Anak ibu nanti cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi polisi. Nah, kalau anaknya mau jadi polisi, terus anaknya harus apa? Harus cerdas, harus sehat, harus kuat, harus mempunyai tinggi badan yang bagus sesuai usianya. Terus kita sebagai orang tua, apa yang harus dilaksanakan agar anak kita memiliki kriteria tersebut? Nah, yaitu kita harus berupaya memaksimalkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak, berikan gizi. Nah, terus menstimulasi anak, menjaga kebersihan diri anak agar dia sehat. Pas waktu kecil kita selalu rutin membawa dia ke posyandu untuk memantau perkembangan dia sehingga dia tumbuh sehat dan juga memiliki tinggi badan yang sesuai usianya. Dan kita tahu bahwa anak kita tidak terjadi stunting. Kalau sampai terjadi stunting, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menangani. Lanjut ke pembelajaran berikutnya ialah Ibu mengenal pengertian, penyebab, dan dampak stunting. Pengertian stunting ialah di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung, yaitu anak mengalami kekurangan gizi dari hamil sampai berusia umur 2 tahun. Contohnya seperti ini, Ibu. Nah, waktu hamil sampai berusia umur 2 tahun, ini sangat penting mendapatkan asupan gizi yang baik. Kenapa? Karena itu adalah 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, dimana di masa ini 80% perkembangan otak itu terbentuk di saat ini. Jadi gizi itu harus dan penting. Nah, terus yang kedua, penyebab secara langsungnya ialah penyakit berulang. Maksudnya anak sering sakit-sakitan. Mengapa? Karena anak tidak diimunisasi di waktu kecil, sudah tidak diberikan misalnya gizi yang baik. Terus anak juga jarang dibawa ke posyandu, tidak diimunisasi. Akhirnya metabolisme tubuhnya menurun dan sering sakit-sakitan, mengakibatkan perkembangan tubuhnya dan otaknya terhambat. Terus yang ketiga apa? Penyebab secara langsungnya ialah cacingan. Itu pun juga memberikan dampak yang tidak baik untuk perkembangan diri anak. Selanjutnya, penyebab secara tidak langsung, yaitu tidak menstimulasi anak. Mengapa? Karena stimulasi ini sangat penting untuk perkembangan otak dan perkembangan tubuh anak.
anak, perkembangan gerak anak. Nah, jadi harus kita sebagai orang tua harus bisa menstimulasi anak. Yaitu mulai dari hamil pun sudah bisa distimulasi ibu sampai dia berumur 6 tahun. Selain daripada stimulasi, penyebab secara tidak langsung ialah tidak menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menjaga kebersihan rumahnya. Karena itu bisa menyebabkan kuman-kuman bisa menempel ke tubuh anak dan menyebabkan sakit terhadap anak. Nah, terus apa dampak yang akan terjadi pada anak jika anak mengalami stunting? Anak akan mengalami 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Gagal tumbuh, anak tidak akan bertumbuh dengan baik karena tidak dapat asupan gizi yang baik. Gagal kembang, dia juga tidak akan berkembang karena tidak distimulasi. Terus dia gagal metabolisme. Kenapa? Karena anak yang tidak dapat gizi yang baik, tidak distimulasi, sehingga perkembangan tubuhnya dan juga tidak diimunisasi, tubuhnya itu tidak kuat. Nah, mudah sakit-sakitan, makanya gagal metabolismenya. Terus bagaimana cara kita mencegahnya? Cara pencegahannya ialah ibu harus memperhatikan gizi ibu ketika waktu hamil sampai usia 2 tahun. Anaknya, sampai usia anaknya berumur 2 tahun. Nah, selain daripada pemberian gizi, ibu juga harus rutin mencuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun. Nah, terus BAB di jamban yang sehat. Dan juga ibu harus rutin menstimulasi anak. Serta ibu harus juga sering membawa anak ke posyandu untuk memantau perkembangan anak. Terus bagaimana cara penanganannya jika anak terjadi stunting? Ibu harus tetap memberikan makanan yang bergizi untuk anak. Nah, makanan yang bergizi itu harus ada lauk pauk, yaitu sebagai protein, ada buah-buahan sebagai vitaminnya, terus ada sayuran, nah merupakan mineralnya, dan makanan pokoknya itu karbohidrat. Nah, dan juga setelah memberikan gizi, ibu harus juga rutin menstimulasi anak. Jangan sampai ketika anak mengalami stunting, ibu keluarga atau teman-teman sekitarnya memperolokkannya. Jadi ibu harus menguatkan dia dan ibu harus membawa dia ke posyandu, bertanya bagaimana selanjutnya, bagaimana cara penanganannya agar anak tidak lagi mengalami stunting. Nah, mungkin itu saja ibu yang ingin Ulun sampaikan dalam kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu di sini bisa mempraktekkan Bu ya apa yang sudah Ulun jelaskan. Ulun akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.